Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali kepada channel Barikli TV. Alhamdulillah, sore ini kami bertempat di Masjid Baitus Somad. Juga nanti kita tampilkan di channel Masjid Baitus Somad. Nanti ada channel tersendiri tentang membahas ini Al Ustadz Amin Marzuki, Qiro, spesialis Qiro pada Jumat sore di Masjid Baitus Somad. Kami akan mencoba untuk mewawancari beliau dan menggali apa yang beliau rasakan yang telah mengajar di masjid ini sekitar mungkin udah lama, 20 tahun lebih di Masjid Baitus Somad ini. Makanya itu saksikan terus dari channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Pada kesempatan sore hari ini Jumat di tempat Masjid Baitus Somad Welahan Jepara, alhamdulillah saya bersama pengampu pengajian Qiraatul Quran Qori nggih menika Romo Kiai Amin Marzuki. Beliau ini termasuk yang pengampu yang paling lama. Ngoten nggih Yai. Insyaallah. Nggih. Kinten-kinten napa niku Yai? Jenengan wonten Masjid Baitus Somad itu sudah berapa lama Yai? Menika. Seingat saya, nggih, kalau tidak salah mulai dari tahun 2003 atau 2004 sampai 2004. sekarang berapa tahun? Sekitar 20 tahun nggih. Sekitar 19 tahun nggih. Kurang lebihnya pokoknya saya masih ingat masih tahun 2000 belum belasan. Nggih. 2003 kalau nggak salah. Soalnya dulu itu saya itu kelas 5, saya ingat saya ikut niku jenengan niku. Selain ten mriki ten Masjid Baitus Somad, jenengan ada di musola apa masjid-masjid yang lain itu di mana Pak Yai? Untuk kegiatan mengajar qiraah ini saya tidak hanya di Masjid Baitus Somad saja. Yeah. Saya juga mengajar di desa saya sendiri, Yeah. yaitu di Pekalongan juga. Okay. Saya juga masih, kalau menurut orang tua, muri-muri Okay. pengajian qiraah di Masjid Robayan karena memang asli saya Robayan. Oh, memang asli Robayan terus sampai sekarang permisi. juga saya masih lestarikan untuk mengajar qiraah di Robayan. Oh, nggih. Dan juga saya mengajar di Masjid Berantak juga, itu termasuk lama juga. Nggih. Termasuk kalau nggak saya hampir sama dengan kegiatan yang di Masjid Baitus Somad ini. Masjid Berantak. Itu bertepatan di hari Jumat semua, Pak? Kalau yang di Masjid Baitus Somad memang dari dulu hari Jumat selepas ba'dal asar. Yeah. Tapi kalau di Masjid Berantak dan kerja di sana, itu setiap malam Rabu. Oh, malam ya. Dulunya itu memang dilaksanakan setiap ba'dal maghrib. Ya. Malam tempatnya dulu tuh di madrasah. Tapi asalnya tuh dulu pengajian qiraah di Berantak itu tempatnya di masjid. Karena dirasa kurang kondusif, akhirnya dipindah ke madrasah. Ke madrasah kurang kondusif, akhirnya dipindah lagi ke masjid sampai sekarang. Tapi waktunya dipindah. Kalau dulu waktunya ba'dal maghrib di Berantak, sekarang ba'dal isya tepat sampai 8:30 selesai. Jadi kalau di sini beda dengan di Berantak. Kalau Berantak kan malam. Kalau di sini dari awal sampai saat ini dilaksanakan ba'dal asar sampai jam 5. Itu sempat sampai 10 tahun ke atas nggih. Jenengan di masjid ini 15 tahun ada ya, Yai? Lebih kayaknya. Masya Allah. Mulai dari saya masih apa ya? Bujangan. Kalau nggak salah ya. Oh, masih bujangan. Allah. Sampai sekarang saya sudah
berumah tangga. Sudah punya anak 2. Allah ya karim. Yang umurnya mungkin sekarang anak saya sudah 20 tahunan lah. Oh, jadi sudah lama sekali saya ngajar di sini. Untuk salajengipun Yai, untuk kesulitan ingkang apa itu buat santri-santri ini yang paling utama di jenengan apa itu untuk kesulitan mengajar qiraatul Quran? Qori khususnya. Kalau menurut saya memang bagi saya kalau zaman dulu ya. Iya. Untuk kendala dan kesulitan yang saya hadapi itu kalau murid-murid saya itu belum begitu lancar membaca Al-Quran, tapi sudah ikut berani mengikuti kegiatan qiraah ini. Kadang-kadang ya agak dilema gitu ya, agak sulit. Tapi saya tidak berkecil hati karena memang kadang-kadang saya menggunakan ini yang diajarkan Al-Quran itu metode Al-Quran. Di sana Al-Quran kan menjelaskan bahwa wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Jadi saya lebih mengedepankan anak-anak bisa menghafal, mendengarkan, bisa mencontoh dengan benar, itu sudah bagus. Ya, Masya Allah. Lebih-lebih kalau memang dia sudah bisa baca Al-Quran, malah lebih bagus lagi. Jadi, tapi kendala itu tidak saya rasakan sulit karena itu memang sudah dari dulu saya hadapi dengan karena kebiasaan sehingga tidak menjadi kendala yang berarti bagi saya. Yang kita ketahui Pak Yai, dari saya sendiri memang pernah ngikut pengajian jenengan. Memang sabar jenengan. Dari apa itu berbagai macam murid dari anak-anak sampai ingkang kaula tangklet-tangklet Yai. Jenengan memang ada faktor gen untuk suara memang atau dari nol gitu. Memang atau faktor gen atau bagaimana Yai? Kalau masalah kemampuan menjadi seorang qari memang ada satu keturunan juga ada. Jadi bapak saya dulu memang qari juga. Alhamdulillah. Qari juga. Jadi di samping tapi itu bukan bukan faktor utama faktor utama. Karena banyak saya punya teman yang kebetulan bapak-bapaknya atau keturunannya itu ahli-ahli qiraah. Tapi karena dia malas untuk belajar, akhirnya juga kandas di tengah jalan. Ini berarti bahwa keturunan juga tidak menjadi faktor utama. Tapi memang saya akui bahwa bapak saya memang seorang qari, qari zaman tahun 50-an, 60-an. Dan untuk pemirsa Baitus Somad, jangan ketahui bahwasanya Yai Amin Marzuki di samping suaranya bagus, khotnya istimewa. Nggih Yai nggih. Kadose pernah apa itu menulis suatu kitab apa itu Yai? Saya lupa itu. Ya memang ada. Saya lihat dari bawahnya itu khotnya jenengan. Jadi memang tulisannya istimewa ya ini. Kadang-kadang saya memang suka menulis sholawat atau apa saya sebarkan untuk anak-anak untuk sebagai pengenalan lagu-lagu. Kadang-kadang saya menggunakan metode itu. Jadi supaya anak-anak paham nama-nama lagu. Pendekatan saya memakai misalnya qasidah atau sholawat. Kemudian saya tulis lafalnya. Kadang-kadang saya bagikan dulu, tapi kalau saat ini agak males kayaknya. Dan untuk pemirsa, untuk Yai Amin Marzuki ini telah banyak menelurkan, telah menghasilkan santri-santri yang berprestasi. Antaranya ada yang juara provinsi ya Yai, juara kabupaten, sudah banyak sekali murid-murid beliau sininya. Ada yang internasional. Masya Allah, Mas Faik nih gunung pripun? Termasuk Mas Faik itu. Oh, alhamdulillah pemirsa. Mas Faik dulu kecil di sini belajar dengan adiknya. Dan terakhir Yai, untuk pesan-pesan dari jenengan damel apa itu untuk para santri atau para remaja
biar himmah untuk qiraatul Qur'annya biar termotivasi. Pripun Yai? Terima kasih. Pesan-pesan saya buat adik-adik santri bahwa belajar dengan Al-Quran itu tidak ada ruginya, karena bisa kita lihat ya, walaupun bagaimanapun juga dapat kita lihat setiap orang yang berkaitan dengan Al-Quran, apapun saja yang berkaitan Al-Quran, pasti menjadi mulia di sisi Allah. Ini sudah janji Allah ya. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Rasulullah menjadi seorang pemimpin utusan ya. Itu karena memang Al-Quran, ada Al-Quran. Menjadi sayyidul anbiya wal mursalin sebab Al-Quran. Sampai malaikat Jibril mendapatkan gelar ya, Ruhul Amin. Itu karena beliau, malaikat Jibril, semenjak dia membawa wahyu yang namanya Al-Quran, dia mendapatkan gelar dari Allah namanya Ruhul Amin. Ruhul Amin. Padahal dulu sebelum ada Al-Quran, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, belum dapat gelar semacam itu. Tapi setelah beliau diutus oleh Allah membawa wahyu, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW, dia mendapatkan gelar Ruhul Amin. Banyak sekali. Apapun saja yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Ya. Ramadan, di situ turun Al-Quran menjadi sayyidus syuhur, penghulunya bulan. Termasuk malam Lailatul Qadar, dia lebih utama dari 1000 bulan karena di situ apa? Turun Al-Quran di situ. Jadi apapun saja yang berkaitan dengan Al-Quran maka pasti mulia di sisi Allah. Untuk itu para adik-adik jangan merasa berkecil hati, karena apapun saja yang berkaitan dengan Al-Quran, lebih-lebih bergelut dengan Al-Quran, hafad Al-Quran, hafid Al-Quran, yakin Allah akan kasih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi adik-adik semua. Amin. Karena apa namanya, kemuliaan yang ada di dunia saja sudah ditunjukkan dengan sebab barokah Al-Quran banyak sekali. Apalagi besok di akhirat kelak. Mudah-mudahan saya termasuk ini. Amin. Ini dengan salah satu murid beliau, Romo Kiai Amin Marzuki. Dengan Mas siapa Mas? Nama saya Yahya. Ya. Alamat Dari Kalinyamatan. Oh, ini malah di luar welahan. Luar kota. Di luar welahan lah, di luar welahan. Karena di masjid sini itu yang datang itu malah murid-murid dari luar welahan. Ini Mas mau tanya, jenengan sendiri ikut pengajian beliau dengan Romo Kiai Amin Marzuki berapa lama? Kurang lebih kalau saya mulai ikut itu sebenarnya dari MTS kelas 2, tapi nggak di sini awalnya. Saya dari Kalinyamatan. Ikut itu di Robayan, pas masih di Kalinyamatan. Terus pas ikut di sini itu sekitar tahun 2016 atau 2017. Berarti dari Kalinyamatan tuh mulai dari berapa? MTS berarti 2015. Ada 10 tahun? Nggak ada, belum ada. Belum ada. 7 tahun. 7 tahun. Setelah jenengan mengikuti pengajian beliau, pernah ikut istilahnya festival atau lomba event MTQ? Pernah menyabet juara apa Mas? Alhamdulillah tahun 2019 di MTQ Kabupaten Jepara, saya ikut tilawah golongan dewasa. Alhamdulillah dapat juara 2. Juara 2. Dan naik provinsi enggak? Belum. Untuk juara 2 belum. Tapi alhamdulillah kemarin Provinsi Jawa Tengah saya diikutkan di Murotal Sabah. Itu alhamdulillah dapat juara 3. Untuk sampean sendiri untuk saat ini masih mengenyam pendidikan atau udah? Masih di IAIN Kudus. Itu harus kembangkan lagi ya di Kudus, karena di Kudus tempatnya juga vokal-vokal istilah kori-kori istimewa. Lah untuk komennya sendiri untuk jenengan, untuk beliau niku bagaimana setelah jenengan ngaji sama beliau?
menurut saya untuk Pak Amir Marzuki sendiri itu dalam karakter mengulangi bahasa Indonesianya mengajarnya. Nah itu fun, maksudnya jadi kita sebagai muridnya itu tidak merasa bosan karena nggak monoton, nggak hanya cuma melafalkan lafal terus dikoniroke, tapi juga ada penjelasan ilmu tajwid, kemudian guyon-guyon dan lain-lain. Jadi kita itu dan juga penjelasan beliau itu untuk saya sendiri itu gampang difahami. Oh, gitu ya. Ini pemirsa, ini beliau Mas Yahya. Ini juga seperti yang saya alami juga. Memang beliau ini Romo Kiai memang no profile. Dan sampai sekarang detik ini kayaknya beliau ngajar masih pakai sepeda motor ya Mas ya? Iya, belum punya mobil. Tahu udah punya mobil terus kasih rumah, kayaknya belum punya mobil. Makanya ini tugas dari murid-muridnya. Kalau ada uang disisihkan, Pak Yai dibelikan mobil atau malah Masjid Baitul Somat bisa memfasilitasinya. Gitu ya Mas ya. Ya, sekian dulu dari Mas saya, matur suwun. Monggo dipun lanjut ke pendidikanipun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini salah satu murid beliau, murid kecil, cewek, istimewa suaranya. Masya Allah, ini juara Kabupaten Jepara, loh, istimewa. Oh, masih kecil sekali. Umurnya berapa ini? Kelas berapa ini? Kelas pinten Pak? Ini Pak? Kelas 6 SD. Oh, baru kelas 6 SD pemirsa. Istimewa suaranya, Masya Allah. Bayangkan kalau putra-putri kita saged kira semacam ini. Masya Allah pemirsa, itu salah satu murid beliau, salah satu. Ya, belum yang remajanya. Ya, sekian dulu dari kami. That